Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah saat ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sekalipun masih dalam kondisi yang mungkin bagi kita sangat tidak menyenangkan, tapi biarlah saat ini kita tetap bersyukur, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang begitu indah, yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, baik kami yang bertugas saat ini, terlebih hamba-hamba-Mu yang ada saat ini, juga kami semua dimanapun kami berada Bapa. Biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu. Biarlah hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui ibadah ini juga Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan boleh menjadi kekuatan dan berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai kami Roh Kudus, dari awal sampai akhirnya kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bila saat ini mari kita mempersiapkan setiap kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, kita masih bisa mengangkat tangan kita dan mengatakan, Tuhan Kau sungguh baik, Tuhan Kau sungguh luar biasa dalam setiap kehidupanku. Haleluya Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan,
Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih, pada saat ini kita mau merindukan kebaikan Tuhan, senantiasa hadir mengiringi setiap langkah kita. Mungkin saat ini jalan yang harus kita lalui tidak seperti yang kita rencanakan, tapi percayalah, kita masih bisa mengandalkan Tuhan. Kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan masih ada dan berlaku buat setiap kehidupan kita. Kalau pujian selanjutnya mengatakan, Yesus, hanya Engkau yang aku andalkan, hanya Engkau yang aku percaya. Karena tanpa Engkau Tuhan aku tidak mampu. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, jiwaku haus menantikan-Mu. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan.
kami sungguh-sungguh boleh mempunyai iman yang teguh di tengah perkara yang kami hadapi, mungkin di tengah situasi yang tidak mengenakan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami punya Allah yang berkuasa, kami punya Allah yang sungguh bisa kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya hanya Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan,
tahu Tuhan, kalau kami ada saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena itu kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kami bisa memuji Engkau. Kami bisa memuliakan nama-Mu. Terlebih kami bisa melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami, andalan kami, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, rencana-Mu pasti yang terbaik yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa banyak pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, berkata-katalah melalui lidah mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat-Mu, supaya sungguh-sungguh Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Itulah yang kami rindukan, yang ingin kami dengar pada saat ini. Kuasai kami semua, biar firman-Mu yang boleh kami dengar tertanam dalam setiap hati kami, dan boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau sungguh kami bisa andalkan. Engkau sungguh bisa kami percaya Tuhan. Di waktu-waktu kami yang sulit, di waktu-waktu kami yang sukar, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Dan janji-Mu ya dan amin terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk Kau segarkan, untuk Kau jamah melalui pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang pasti akan mendambakan satu kemenangan. Walaupun ketika meraih kemenangan itu harus mengalami berbagai macam kesulitan. Tidak mudah untuk menikmati atau memperoleh kemenangan. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dalam satu peristiwa di mana umat Allah mengalami satu penderitaan, tantangan menghadapi musuh yang begitu kuat. Tetapi mereka bisa meraih kemenangan. Tema hari ini adalah victory. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan
Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kesuksesan seseorang meraih satu prestasi itu bukan hanya ditentukan oleh dia punya strategi yang tepat, punya sumber daya yang baik, kemudian dia punya perencanaan yang baik. Tapi kemenangan itu, kesuksesan itu ada campur tangannya Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu peristiwa yang terjadi di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16 ini, yaitu bangsa Israel melawan orang-orang Amalek. Dan peristiwa ini disebutkan di Rafidim. Ketika mereka keluar dari negeri penjajahan, perbudakan dari Mesir, dengan tanda-tanda ajaib, dan mereka melewati padang gurun dengan berbagai macam pengalaman dan kesulitan yang terjadi. Peperangan di Rafidim ini adalah peperangan yang pertama kali dihadapi dan dialami oleh bangsa Israel. Dan dalam perjalanannya untuk menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan, bangsa Israel harus menghadapi banyak gangguan, banyak kesulitan, dan bahkan dia harus mengalami yang namanya serangan orang-orang Amalek. Kita akan melihat lebih dahulu siapakah orang Amalek itu. Orang Amalek adalah salah satu suku yang pada zaman dahulu dia selalu menjadi musuh bebuyutannya bangsa Israel. Jadi sejak zaman dulu orang Amalek itu menjadi musuh bebuyutan. Dan orang Amalek itu adalah salah satu cucu dari Esau. Kalau kita perhatikan nanti salah satu cucu dari Esau, maka sesungguhnya orang Amalek itu adalah sepupu Israel. Ya, sepupunya Israel, di mana keturunan dari Yakub atau Israel. Yakub dan Esau itu saudara kembar. Dan salah satunya cucu daripada Esau itu adalah orang Amalek. Ya, coba perhatikan, mereka sepupu bisa bermusuhan. Apalagi kalau orang lain, tambah permusuhannya lebih tajam lagi. Oleh sebab itu perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, jangan kita menganggap bahwa itu saudara, itu famili, aman-aman saja. Tapi justru kita melihat yang dekat, yang famili, yang masih hubungan keluarga, ternyata ada rasa benci, ada rasa kepahitan. Dan ini dibuktikan orang Amalek. Yang tadi adalah keturunan Esau. Kita perhatikan Yakub dan Esau adalah saudara. Dan Yakub dan Esau pernah mengalami satu permasalahan yang sangat besar. Tentang apa? Hak kesulungan. Di mana sebenarnya hak kesulungan itu jatuh di tangan Esau. Tapi kita perhatikan, akhirnya hak kesulungan itu dijual kepada Yakub. Di mana ketika Esau pulang dari pengembara menjadi pemburu
binatang. Maka ketika dia lelah, dia lapar, dia melihat Yakub membuat bubur kacang merah. Maka dia ingin bubur kacang merah itu. Tapi Yakub mengatakan, gak bisa, ini untuk saya. Kalau mau, tukar dengan hak kesulungan. Maka Esau menukarkan. Dan apa yang terjadi? Berkat kesulungan, hak waris berpindah tangan. Dan tahu kalau itu berpindah tangan, maka terjadilah satu kondisi Yakub dan Esau tidak baik. Esau mengejar Yakub untuk dibunuh. Maka terjadilah apa saudara? Kebencian. Tapi satu peristiwa, mereka sudah memperbaiki hubungan mereka yang bertahun-tahun bermusuhan. Rasa dendam, rasa marah, rasa sakit hati yang dipendam, yang berjalan begitu lama. Pada akhirnya Esau dan Yakub bisa berdamai, bisa berdampingan, bisa mengadakan satu pemulihan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketahuilah keturunan Esau tadi, orang Amalek itu, dia tidak bisa berdamai. Dia masih menyimpan dendam, dia masih menyimpan kepahitan, dia masih menyimpan kebencian. Nah, itu dibuktikan dengan orang-orang Amalek itu selalu mengganggu orang Israel. Padahal kita melihat tadi saudara sepupu loh, diganggu terus. Bahkan orang Amalek itu kalau menyerbu, menyerang orang Israel, itu dari belakang. Dia tidak berani berhadapan-hadapan. Berarti apa yang dilakukan itu curang. Berarti bangsa Israel, orang-orang Israel mengalami kerugian. Dicurangi, saudara. Dan itu bisa saudara baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Di mana pada waktu itu zamannya Daud terjadi satu peristiwa di Siklag. Orang-orang Amalek itu menyerbu, mencuri harta benda istri Daud, anak-anaknya dibawa. Bukan anak-anaknya dia, tapi anak-anak buahnya. Itu juga mengalami kerugian. Oleh siapa? Oleh tindak tanduk yang dibuat oleh orang Amalek. Walaupun kondisi yang seperti itu, ketika saudara membaca Keluaran 17 ayat 13, kita nemukan bahwa orang Amalek itu bisa dikalahkan. Ya, di bawah kepemimpinan Yosua. Tadi kita sudah baca, di bawah kepemimpinan Yosua. Yosua sebagai panglima perang. Dia bisa mengalahkan orang Amalek yang selalu mengganggu, yang selalu berbuat curang, yang merampok, mencuri, yang galak, yang kejam itu. Pada akhirnya dapat dikalahkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa rahasianya Yosua ini bisa mengalami kemenangan? Coba kita mau perhatikan lebih dahulu
perbandingannya, perbedaannya. Pasukan atau orang-orang Amalek dengan pasukan yang di bawah naungan, di bawah pimpinan Yosua, itu sebenarnya tidak seimbang. Kenapa ayat yang ke-13 kita temukan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Padahal tidak seimbang. Kenapa tidak seimbangnya? Mari kita perhatikan. Orang Amalek itu adalah tentara yang punya pengalaman. Dia suka perang. Tadi dikatakan dia ganggu, dia ngerampok, ya kan? Dia mencuri. Kalau dia perang, menangan saudara. Karena dia punya pengalaman. Nah, sedangkan pasukan yang di bawah naungan, di bawah pimpinan Yosua, sangat jauh. Kenapa saya katakan sangat jauh? Karena pasukan Yosua itu adalah hanya sebagai orang-orang mantan budak. Ya, mantan budak. Coba perhatikan, memang bangsa Israel pada waktu itu diperbudak. Di dalam perbudakan di Mesir. Apa yang dikerjakan di sana tidak lain adalah membuat batu bata. Mereka bisanya bangun rumah jadi tukang batu. Bukan tukang perang, bukan dilatih untuk perang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beda jauh. Tidak seimbang. Yang satu pasukan orang-orang Amalek dia sudah terlatih untuk perang. Yang satu tidak pernah terlatih. Tapi apa yang terjadi? Kemenangan itu terjadi. Kalau secara fisik kita mengatakan mustahil untuk mengalami kemenangan. Tapi pertanyaannya, mengapa dia bisa menang? Mengapa tadi katakan mereka tidak pernah diajar untuk perang? Mereka tidak tahu strategi perang. Mereka juga tidak mengerti bagaimana cara-cara untuk berperang. Dia tidak juga menjadi orang-orang yang punya sumber daya manusia sebagai seorang prajurit yang gagah, yang tangguh. Tapi kemenangan terjadi. Mereka bisa meraih kemenangan itu. Karena apa? Coba kita akan melihat. Yang pertama, karena dia mau melakukan perintah Tuhan. Mereka mau taat. Coba kita perhatikan di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Mengapa mereka bisa menang? Walaupun dikatakan sumber dayanya enggak ada. Strategi enggak punya. Rencana-rencana untuk berperang juga tidak. Tapi kenapa dia menang? Ternyata dia taat. Mau melakukan perintah Tuhan. Apa yang dikatakan di situ? Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Perhatikan, pilih dan besok perang. Bayangin saudara, kalau saudara nggak punya kemampuan untuk berperang, nggak ngerti strategi, nggak punya rencana-rencana yang matang gimana caranya untuk perang, kira-kira kita mau perang nggak? Banyak mengatakan, aku nggak mau perang. Tapi di situ Musa memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang, kemudian keluar untuk berperang.
Ya. Berperang, ayo perang. Ini katakan mau taat, mau melakukan perintah. Dan apa yang dilakukan di situ adalah atas perintah. Wah, apa perintahnya? Mau berperang. Ya, kalau saudara dan saya mau mengalami kemenangan tadi, victory, kemenangan yang besar, maka kita harus mau perang. Ya, mau perang. Yosua mau perang. Orang-orang yang dipilih oleh Yosua itu mau berperang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin mengalami satu kemenangan di dalam hidupmu, melawan musuh-musuh yang mengganggu di dalam hidup kita, maka kita kalau mau berperang, itulah yang akan mengalami kemenangan. Jangan kita melihat musuhnya. Tidak mampu, aku gak bisa. Seperti tadi katakan, tukang batu, ahlinya cuma buat batu bata. Kalau buat bom, buat senjata, itu lumayan ya. Tapi ini buat batu bata. Jelas gak mungkin. Sebab itu kalau saudara ingin mengalami kemenangan, saudara juga harus mau berperang. Apa yang harus diperangi? Nah, kita lihat dalam hidup kita. Kita harus berani berperang, mau melakukan perintah Tuhan, taat untuk merangi diri kita sendiri. Tidak semua orang mau memerangi dirinya sendiri. Karena untuk memerangi, mengalahkan diri sendiri tidak mudah. Ya toh? Apa yang harus diperangi? Di dalam diri kita, ego kita. Kepentingan-kepentingan untuk diri kita, itu harus kita lawan. Bukankah hari-hari ini muncul sekali dalam diri kita, ego kita. Kepentingan, apalagi dengan hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini. Semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Betul kan? Supaya apa? Aku hidup. Aku bisa merasakan yang lain nanti. Udah. Jadi kalau kita tidak bisa memerangi diri kita, ego kita, kepentingan-kepentingan untuk diri kita sendiri, kita pasti akan kalah. Makanya untuk mencapai kemenangan victory itu adalah perangi dulu diri kita. Tidak mudah untuk menaklukkan, mengalahkan diri kita. Diri kita itu apa saja? Kesombongan kita. Yo, kalau tidak ada aku nggak mungkin bisa ya. Sombong. Aku mampu, aku bisa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, coba bayangkan. Tukang batu bisanya buat batu bata, budak. Tidak mudah untuk diajak perang. Makanya harus melawan lebih dulu diri kita. Kesombongan kita itu harus kita kalahkan. Apa yang harus dikalahkan dalam diri kita? Kemalasan. Malas. Coba tadi dikatakan Yosua milih orang-orang. Coba orang-orang yang mau diajak perang katakan, enggak bisa lah. Enggak mau saya, males. Saya juga enggak bakat kok. Hati-hati. Seringkali kita katakan, kita enggak bisa memerangi akan diri kita, kemalasan kita. Diajak untuk melayani, diajak untuk maju, enggak mau. Ya kan? Diajak untuk melakukan sesuatu yang baik, kita tidak mau. Males. Hati-hati dengan hari-hari ini, kemalasan-kemalasan itu.
Sementara kita WFH, work from home, bekerja di rumah. Coba perhatikan, ada banyak malas. Nah, saya berada di dalam konteks pendidikan. Coba anak-anak malas. Belajar malas. Karena belajar di rumah. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kerohanian, kita pun juga malas untuk beribadah. Ya kan? Untuk mengalahkan kemalasan ini loh, harus kita mau berperang. Kalau kita mau mengalami satu kemenangan yang besar, harus dikalahkan itu. Kemalasan-kemalasan ini. Tidak beribadah, tidak melayani, tidak mau maju. Bagaimana? Tidak bekerja, males. Kondisi seperti ini mau kerja apa? Ya sudah di rumah saja. Kalah, saudara. Oleh sebab itu ayo kita bangkit, kita harus mau kalahkan. Hawa nafsu kita, kedagingan kita juga harus kita kalahkan. Nah hal ini ditunjukkan dalam satu peristiwa Musa dan Yosua. Kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Musa mengatakan, kamu pilih orang-orang keluar berperang lawan orang Amalek itu. Tapi aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Perhatikan. Musa naik di atas gunung, bawa tongkat Allah. Yosua dengan pasukannya untuk berhadapan dengan orang Amalek. Coba kita perhatikan. Kalau kita nggak taat melakukan perintah, pasti ngomel kita. Kok enak tenan ya, Musa nggak ikut perang. Naik di gunung, kemudian cuma hanya bawa tongkat Allah. Kita yang berhadapan dengan musuh. Ya, kita yang kontak. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini menunjukkan ada bagian masing-masing. Ada peran masing-masing. Musa bagiannya ada di atas bukit. Yosua berada di bawah untuk berperang. Nah, kalau kita menyadari hal itu, apa yang terjadi? Firman Tuhan peristiwa ini mengatakan, mereka mengalami satu kemenangan yang besar. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mau melakukan perintah itu harus dan diperlukan yang namanya ketaatan. Nah, saudara taat enggak? Ya. Saudara mau taat enggak? Bagian kita ada di mana? Di posisi mana? Dimanapun kita harus taat. Dan ketika kita taat, melakukan perintah, maka kita akan mengalami satu kemenangan yang besar. Bagaimana dengan hidup kita untuk hari-hari ini? Kalau kita masih online, ibadah masih di rumah masing-masing, sudahkah kita taat dengan konteks ibadah itu? Dengan melayani di rumah kita masing-masing, dengan posisi kita masing-masing, yang ada di gereja, melayani Bapak Ibu saudara sekalian, yang di rumah saudara juga melayani, mengikuti ibadah dengan baik.
Maka ketika itu kita melakukan bagian kita masing-masing, maka kita akan mengalami satu kemenangan yang besar. Perhatikan, seringkali saya katakan, ini masa-masa untuk membentuk karakter pribadi, kualitas kerohanian kita di akhir zaman. Engkau mau mengalami kemenangan, taat. Yang kedua, bukan hanya ketaatan, tapi apa saudara? Mengandalkan kekuatan, mengandalkan kuasa Tuhan. Coba kita baca pasal 17 Keluaran ayat yang ke-11. Apa yang tadi dikatakan? Musa berada di atas bukit. Dia bawa tongkat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Biasanya ketika kesulitan dan situasi-situasi yang tidak memungkinkan kita, yang selalu menerpa dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Ada satu reaksi spontan. Apa reaksi spontan? Maka kita buat rencana. Betul nggak? Wah, ini kalau ini terjadi seperti ini, tiba-tiba terjadi, maka apa ya? Spontan kita akan berpikir, kita buat rencana supaya keluar dari masalah itu. Ya, keluar dari hal-hal yang membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan. Dengan cara apa? Berusaha untuk mengatasi masalah dengan kekuatan kita. Ya, coba kita perhatikan, kalau terjadi sesuatu, apa yang terjadi, kita langsung bukan, gimana caranya kita keluar. Satu contoh, ketika murid-murid Tuhan mengalami badai di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Karena dia sebagai orang ahli, ya, ahli bidang nelayan, dia tahu kalau angin badai ini kondisi yang seperti ini, dia buang saut, dia buang apa saja. Tapi apa yang terjadi? Tidak membuat kapal itu bisa tenang. Jadi ketika kita merespon dengan cepat-cepat, mengambil keputusan dan mengambil jalan keluar dengan kekuatan kita, apa yang terjadi? Kita tidak akan mengalami satu kemenangan. Karena apa? Kita tidak mencari Tuhan. Justru di dalam menghadapi seperti itu, lekaslah cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita akan temukan dan kita akan mengalami kemenangan. Seperti apa yang dialami oleh Yosua. Mengalami kemenangan. Karena apa dia katakan? Musa itu, bagian dari Musa itu tadi di atas bukit. Dengan mengajak Harun dan Hur. Apa? Membawa tongkat Allah. Artinya apa? Dia tahu otoritas Allah itu dijunjung tinggi. Di mana Musa percaya bahwa Allah yang menolong dia. Bahwa Allah akan turun tangan untuk menolong, untuk memberikan kemenangan. Sebab Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Perhatikan. Karena apa? Kemenangan terjadi karena dia mengandalkan kuasa Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Musa dia ada di atas puncak bukit. Dia bawa tongkat Allah. Berarti dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dia mengandalkan kepada Allah. Musa juga percaya bahwa peperangan itu bukan dimenangkan dengan pasukan yang hebat, yang kuat. Tetapi kemenangan terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang saudara hadapi dalam hari-hari ini? Engkau tidak akan bisa mengalami kemenangan dengan kekuatanmu. Kecuali engkau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi satu-satunya harapan untuk menang itu terletak di dalam kuasa Tuhan. Sekali lagi,
satu-satunya harapan untuk menang terletak di dalam kuasa Allah. Tidak bisa tulis hashtag kuasa Allah. Bukan kuasa kita, kuasa Allah. Sekali lagi. Tadi katakan ada bagian masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa ada di atas, Yosua ada di bawah untuk berperang. Musa mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu kemenangan itu ada di dalam kuasa Tuhan. Nah, ketika itu kita membaca, saya temukan para penafsir, ya, dia menafsirkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Musa ketika Musa mengangkat tangan itu adalah tindakan berdoa. Jadi yang kedua kita harus mengatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Yaitu kita harus melakukan tindakan yang benar. Yaitu berdoa. Sudahkah kita menghadapi tantangan, kondisi hari-hari ini? Doa kita tingkatkan atau justru banyak keluhan yang keluar dari mulut kita. Musa mengangkat tangan. Dan apa yang terjadi ketika Musa mengangkat tangan? Yosua mengalami kemenangan yang besar. Penting doa itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi. Doa itu berbicara ketergantungan kita kepada Allah. Dan ketika kita berdoa, kita yang menentukan kemenangan hasil dari pertempuran itu adalah doa. Ketika engkau mengangkat tangan, berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kita. Ayo, jadi jelas kemenangan itu melalui kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu diperoleh melalui doa. Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan mezbah-mezbah doa kita? Kalau engkau mau mengalami kemenangan, bangun itu mezbah doa. Ya. Kalau doamu lemah, maka kekalahan itu akan terjadi. Buktinya apa? Ketika Musa tangannya sudah lelah, turun tangannya, yang di bawah Yosua dengan pasukannya ngalami kekalahan. Ya, kita pernah mengalami yang namanya kelemahan, tapi jangan sampai doa-doa kita merosot, doa-doa kita berkurang. Hari-hari ini ayo tekan, ayo kita tingkatkan doa-doa kita. Jangan semakin lemah karena kondisi yang ada. Dengan apa yang kita alami, jangan kita berhenti berdoa. Kalau kita berhenti berdoa, maka aliran kuasa Allah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita juga akan berhenti. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita ada di rumah, ayo kita mau tingkatkan doa-doa kita. Ada banyak membuktikan ketika doa kita kuat, maka ada sesuatu yang terjadi, mujizat itu terjadi. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, berkat terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Ini harus, ayo bangun doa-doa kita. Jadi kekuatan dan kemenangan itu hanya terletak di dalam ketika kita terus-menerus mendekati Allah di dalam doa, iman, dan ketaatan kita. Sudahkah kita taat? Sudahkah kita percaya dengan iman kita kuat? Sudahkah kita tunjukkan doa kita? Ayo, jangan pakai kekuatan kita. Tadi katakan ketika kita mengalami sesuatu, maka dengan gerak refleks kita mengambil satu keputusan untuk mencari jalan keluar. Tidak mencari Tuhan,
tapi mencari jalan keluar dengan kekuatan kita, akhirnya kita akan lemah dan kita akan kalah. Musa dengan bagiannya dia mengangkat tangan. Maka dikatakan pasukan Yosua, orang Israel menjadi kuat. Tapi ketika itu turun, lemah. Saya yakin kita tidak mau seperti itu. Ya. Kita mau tingkatkan dari doa. Yang terakhir, apa? Ketika Harun dan Hur melihat Musa, ketika Musa mengangkat tangan dengan tongkat Allah, mengalami kemenangan yang dibawa. Dan ketika Musa mulai lelah, turun tangannya, dia melihat Yosua mengalami kekalahan. Apa yang terjadi? Hur dan Harun, dia tahu ini. Dia perhatikan. Maka apa yang terjadi? Dia ambil batu, Musa duduk di situ, kemudian ayo tangan kiri dan tangan kanan. Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Diangkat, ditopang, saudara. Artinya apa? Bagaimana untuk kita bisa mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh orang Israel? Pasukan Yosua mengalahkan Amalek, yaitu adanya kerjasama yang baik. Ayo, kerjasama yang baik. Nah, fungsinya apa kerjasama? Itu adalah fungsinya untuk mendukung. Fungsinya untuk menopang. Tadi dia melihat Harun dan Hur, oh ini penyebabnya. Ayo sekarang kita dukung ini. Ayo kita topang Musa. Supaya apa? Terus bisa berdiri, tangan terus terangkat. Dan terus mengalami kemenangan yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tepat apa yang dikatakan mereka berperang di mana? Ayat 8, di Rafidim. Rafidim artinya mendukung. Ya, mendukung. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kita tahu ada banyak kelemahan, kita tahu ada hal-hal yang perlu kita dukung. Masihkah kita punya kerinduan untuk terus mendukung, terus menopang, supaya kemenangan itu terus terjadi sampai tuntas, sampai selesai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat tidak seorang pun bisa kuat setiap saat. Tidak seorang pun setiap saat bisa kuat. Seperti yang dialami oleh Musa. Turun tangannya. Maka perlu, yaitu apa? Saling membutuhkan. Perlu untuk saling memberi dan saling menerima dukungan. Ya, perlu yang namanya rekan, sahabat, partner, rekan sekerja. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jangan hadapi sendiri dengan kekuatanmu. Ketika hari-hari ini kita mengalami masalah, mengalami penurunan di dalam ekonomi, mengalami penyakit, mengalami tantangan, problem, masalah. Jangan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ayo, kita mau bersama-sama cari rekan kerja, sahabat, partner. Untuk apa? Mendukung kita. Dan kalau kita tahu teman kita, saudara kita, orang lain perlu dukungan, ayo kita jangan berhenti. Jangan kita hanya melihat, tapi kita mau melakukan seperti Harun dan Hur. Dia mendukung. Khususnya kita harus punya yang namanya rekan doa. Kenapa? Rekan doa itu sangat diperlukan. Karena ketika kita punya rekan doa, itu adalah satu aset yang luar biasa.
Dan itu saya bisa buktikan. Dan tentunya ada banyak yang membuktikan. Ketika ada rekan doa, maka di situ ada aset yang luar biasa. Mendukung kita. Ya, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Makanya jangan sendiri, saudara. Jangan tanggung sendiri. Tapi mari kita mau cari rekan doa. Tadi katakan adanya kerja sama. Kenapa perlu itu? Rekan itu, rekan doa. Karena disitulah dia yang akan mengangkat kita. Disitulah dia akan menguatkan iman kita. Karena rekan doa itu akan memberi kekuatan yang kita butuhkan. Saya perlu panjenengan semua. Saya perlu dukungan doa Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian perlu rekan-rekan doa untuk mendukung, untuk memberikan kekuatan, untuk mengangkat kita. Karena di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan berdua itu lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kenapa itu lebih menguntungkan? Kalau mereka bekerja, maka hasilnya akan lebih banyak. Perhatikan, menguntungkan karena berdua itu akan menghasilkan yang lebih banyak. Bukan hanya itu, kalau ada seorang yang jatuh, maka yang lain itu akan menopangnya, akan menolongnya. Itu penting sekali. Penting rekan sekerja, pentingnya kerjasama. Tidak masanya hari-hari ini kita harus ego. Makanya tadi saya katakan kita harus lawan ego kita. Lawan diri kita. Supaya apa? Kita bisa mengalami satu kemenangan yang besar. Ayat ini mengatakan, tetapi kalau seorang jatuh pada dia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang menolongnya. Perhatikan, perlu rekan kerja. Ayo kita mau bangun rekan kerja. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi. Dalam kondisi yang seperti ini, kita sedang membangun mega mesbah keluarga. Supaya dalam keluarga itu menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang boleh mengalami satu kemenangan yang besar. Mengapa saya katakan tadi? Perlu rekan, perlunya kerjasama. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana. Ayat yang ke-12 Pengkhotbah pasal 4. Bagian yang B. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu. Ya. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu. Sulit diputuskan. Amin. Kalau kita bekerja sama, kita punya rekan doa, rekan kerja, maka saya yakin kita tidak mudah untuk dikalahkan. Kita tidak mudah untuk putus. Kita tidak mudah untuk putus asa. Oleh sebab itu, ayo kita mau bangun. Perhatikan di dalam kebaikan Allah. Allah itu memberikan kepada kita, yaitu sesama kita, sebagai alatnya. Demi apa? Kebaikan bersama. Jadi Allah melalui kebaikannya, Allah itu memberikan rekan kerja. Ya, perhatikan. Rekan kerja yang bisa bekerja sama sebagai alatnya untuk kebaikan saudara dan saya. Bagian yang terakhir. Kalau wujud daripada kemenangan terjadi, apa wujudnya? Apa respon sebagai tanda kemenangan itu? Bagian yang terakhir, ayat yang ke-15. Pengkhotbah, Keluaran pasal 17 ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Mendirikan mezbah. Tadi dikatakan respon wujud daripada tanda kemenangan. Mendirikan mezbah. Apa artinya mendirikan mezbah? Yaitu punya hubungan yang intim
dengan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan dalam diri kita. Ayo, bagaimana hubungan keintiman kita dengan Tuhan? Sudahkah engkau mendirikan mezbah sebagai tanda dan respon wujud kemenangan kita? Sudahkah? Mezbah keluarga. Sudahkah mezbah kita, yaitu hubungan keintiman kita dengan Tuhan, semakin meningkat atau justru semakin menurun? Ayat ini berkatakan, ketika Musa membuat mezbah, maka dinamainya Tuhanlah panji-panjiku, Yehova Nisi, Allah kemenangan. Amin. Amin. Oleh sebab itu ayo bangkit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menghadapi musuh apa? Masalah apa yang terjadi dalam hidup saudara? Ayo. Jangan kita tidak mau menghadapi. Tapi mari kita mau taat pada firman Tuhan. Mari kita akan saling mendukung. Mari kita akan mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin kemenangan itu terjadi. Sehingga engkau akan mengatakan, engkau Tuhan, Yehova Nisi, Allah panji-panji kemenangan. Dan saya yakin hari ini akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami kemenangan. Dan saudara akan bangun mezbah sebagai satu tanda respon kita, wujud daripada kemenangan kita, yaitu engkau Tuhan, panji keselamatan. Mari kita akan bangkit berdiri. Mari kita akan mengintrospeksi diri dalam hidup kita. Sudahkah kita membangun mezbah? Sudahkah kita bekerja sama? Sudahkah kita menjadi rekan doa? Karena rekan doa itu adalah aset yang luar biasa. Ketika saya secara pribadi mengalami satu tekanan, masalah, beban yang begitu luar biasa, saya tidak bisa mengatasi itu sendiri. Dengan hari-hari ini kami pun juga mengalami hal yang seperti itu. Tapi saya mulai bangun rekan doa. Saya beritahukan, aku punya masalah, aku punya beban. Dan saya sampaikan. Dan ketika saya menemukan rekan sekerja yang bekerja sama, rekan doa, disitulah saya mendapatkan dukungan. Disitulah saya mendapatkan kekuatan. Disitulah saya mendapatkan satu penopang yang membuat saya kuat, yang membuat saya boleh semangat kembali. Dan saya yakin melalui kerjasama itu, saya mengalami satu kemenangan yang besar. Kalau hal itu terjadi dalam hidup saya, Tuhan yang sama, Allah yang sama, mungkin masalah akan sama, masalah juga tidak akan sama. Tapi kalau itu terjadi dalam hidup saya, mengalami satu kemenangan, saya yakin saudara yang ada di rumah, saudara pun juga akan mengalami satu kemenangan. Taat kepada Tuhan, andalkan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanmu. Mungkin hari-hari ini kita sudah habis dengan kekuatan kita. Kita habis harta kita. Bahkan kita lemah. Kita sudah tidak mampu apa-apa. Tapi mari kita mau bangkit. Bangkit. Andalkan Tuhan. Jangan kau andalkan kekuatanmu. Karena kemenangan besar itu ada ketika kita mengandalkan Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami sakit, hari ini engkau mengalami penurunan di dalam ekonomi, kalau hari ini engkau katakan tidak ada jalan lagi, semua buntu, tidak ada harapan, masih ada di dalam Yesus harapan itu. Maukah Bapak Ibu Saudara bangun? Yakinkah bahwa Yesus hadir? Yesus ada di sekitar engkau. Yesus ada dekat dengan engkau.
maka kemenangan itu akan terjadi, kesembuhan itu akan terjadi, kelepasan itu akan terjadi dalam hidup. Mari kita mau bangun hubungan kita, hampirilah tata Tuhan. Nikmati kuasanya, nikmati anugerahnya. Sembahlah Dia. Hanya Yesuslah yang menjadi pengharapan kita. Mari kita akan bangun mezbah beberapa waktu yang singkat ini. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku yakin Engkau hadir dalam hidup. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Glory haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami butuh Engkau hari ini Tuhan. Kami tidak mampu. Kami sudah tidak berdaya lagi Tuhan. Kami mau ketika kami dengar firman Tuhan untuk mengalami satu kemenangan yang besar. Seperti yang dialami oleh Yosua. Mengalahkan bangsa Amalek. Bukan dengan kekuatan mereka. Bukan karena kemampuan mereka. Bukan karena sumber daya manusia. Tapi karena campur tangan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah Engkau hadir. Engkau datang Tuhan. Engkau ikut bekerja sama dengan kami. Dukung kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Syukur, haleluya. Biarlah kita mau menyembah kepada Tuhan. Glory, haleluya. Syukur, syukur. Kami mau bangun mezbah. Kami mau bangun hubungan keintiman kami dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu kami Tuhan. Engkau akan mendukung kami, Engkau akan memberikan kekuatan dan bahkan Engkau memberikan kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
menyembah. Kami mau menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk mendapatkan belas kasihan-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan hanya ada di dalam Engkau, Tuhan. Oh, hanya Engkau Yesus segala-galanya dalam hidupku. Ku yakin Engkau hadir di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, percayalah bahwa Yesus hadir, kuasanya yang tak terbatas hadir dan menjumpai engkau. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau alami, apapun peperangan yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan akan memberikan kemenangan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jika kau sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau kau mengalami satu tekanan, kalau kau terikat dengan apapun, hari ini Tuhan hadir untuk memberikan kelepasan. Karena kuasa Allah yang tidak terbatas. Percaya, Dia beri kemenangan dan terjadi dalam hidupmu. Oh Yesus, terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku mampu. Amin. Sungguh besar Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu. Amin. Katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan sekali, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Rasakan kuasa Tuhan hadir dalam hidupmu. Kemenangan akan terjadi. Katakan dengan iman, aku yakin. Yes. Amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan dengan yakin, aku yakin Tuhan. Oh Yesus, katakan kelepasan terjadi di sini. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Aku yakin Kau hadir. Engkau sedang melakukan perkara besar dalam hidup kami. Engkau sedang mendukung dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau berotoritas di dalam kehidupan kami, Bapa.
Kami percaya kesembuhan terjadi, kelepasan, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Dan hari ini kami telah terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa kami Tuhan, untuk kami boleh membangun mezbah bagi Engkau. Bawa kepada kami Tuhan, untuk kami boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Allah panji-panji kemenangan, Yehova Nisi. Kami mau membangun hubungan keintiman kami dengan Engkau. Kami tidak mau lagi dengan kekuatan dan kemampuan kami. Kami percaya Tuhan, Rafidim, Engkau mendukung dalam hidup kami. Engkau menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas karya Tuhan. Kami boleh bersuka cita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melepaskan bangsa negara kami Indonesia dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menentu ini. Engkau akan tingkatkan perekonomian, Engkau akan berikan keamanan. Engkau juga Tuhan akan berikan berkat-Mu Tuhan. Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Engkau lepaskan dari wabah-wabah yang ada ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Indonesia diberkati, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, baik Tuhan di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Baik itu gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW, dan seluruh aparat yang ada. Baik TNI Polri juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa tim medis, para medis. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Mereka yang ada di garis depan untuk menghadapi virus yang ada ini Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang melindungi. Bagi mereka yang terpapar, Engkau hadir untuk memberikan kesembuhan. Engkau hadir untuk memberikan kekuatan Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi kota yang kami cintai. Tuhan juga akan memberkati para pemimpin-pemimpin kota kami. Baik juga Tuhan, sidang jemaat Engkau, gerejamu, hamba-hambamu, di mana mereka berada. Tuhan juga berkati, sebagaimana Engkau sudah memberkati kami pada hari ini. Sekarang saudaraku yang kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.